sama. Silang. Ke sebelah situ. Ketendang segede gitu. Kayak kuda. Nah, ini kemudian ditarik ke belakang, masukin ke belakang. Nah, itu juga masukin ke kolong air. Udah, kalau udah kayak gini, pelan-pelan aja. Tariknya pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, dari belakang. Tariknya pelan. Dan nanti ini kan cuma dua orang. Iya benar. Wih. Ya. Wah, iya benar sih. Kok iya ya? Iya. Oke. Ngerti kan? Sendirian mau ngejar ke kamu. Ceritanya ada pada kitab Quran. Surat Al-Ahzab. Surat nomor 33 ayat 72. Kisah cerita itu bermula di situ. Bagaimana ceritanya? Mari kita coba membaca ayat yang ada yang menjelaskan kisah itu. Di sini tertulis, Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqta minha wa hammalhal insanu innahu kana zuluman jahula. Jadi ada suatu kejadian di luar jangkauan pikiran kita, di luar jangkau daripada pengetahuan kita, tetapi Allah ceritakan kisah itu. Apa bunyinya? Nah, sesungguhnya kami, kata Allah. Ya, kata Allah, tapi Rasul menyampaikan, sesungguhnya kami menawarkan amanah itu kepada langit. Langit menolak. Kemudian amanah itu kami tawarkan kepada bumi. Bumi menolak. Kemudian amanah itu kami tawarkan kepada bukit atau gunung. Mereka juga menolak. Pengertian langit, bumi, dan gunung di sini termasuk isi-isinya menolak. Kenapa mereka menolak? Karena mereka takut tidak bisa melaksanakan amanah itu. Nah, oleh karena itu juga Allah coba menawarkan kepada manusia. Oleh manusia diterimanya amanah itu. Maka di ujung ayat dikatakan innahu kana zuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah zolim, zuluman, gelap. Itu. Dan bodoh. Itu keterangan ayat ini tadi. Tapi saya jelaskan sedikit kepada kita semua. Kalau manusia itu zolim, zulman, gelap, memang betul. Manusia itu gelap. Karena dia punya sifat 17. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. 4 digabung, maka muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14 muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Ini yang menjadikan manusia itu gelap. Terutama kepada Tuhan. Mereka ingkar. Itu. Innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhan ingkar. Kepada Tuhan saja dia ingkar, apalagi kepada kita. Itu. Kita yang mana? Kita yang ada dalam tubuh ini. Kita yang ada dalam manusia ini. Akan lebih ingkar lagi. Nah, kalau manusia itu gelap,
jahil kata Allah, tapi yang di dalam tubuh, yang di dalam manusia ini adalah kita, nur, cahaya, tidak gelap, terang, cerdas, karena dia adalah ruh, turunan daripada Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ana abal arwah wa Adam abul bashar. Aku bapak ruh, Adam itu bapak tubuh. Tapi roh Adam itu datang daripada aku, kata Rasulullah. Aku bapaknya. Bapaknya para arwah itu, para roh itu, aku bapaknya. Makanya dikunci oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Balad. Yang bunyinya, wa walidi wa mawalad. Demi ayah dan demi anaknya. Siapa ayah? Ayah itu adalah Muhammad Rasulullah. Siapa anak? Anak itu adalah para arwah. Tapi seketika beliau menjadi ayah daripada arwah, namanya bukan Muhammad. Pasti bukan Muhammad. Karena dia namanya ini banyak. Mulai dari Amin, Alif Lam Mim, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, termasuk Ahmad. Bahkan ada nama-nama yang lain yang lebih banyak lagi. Makanya seketika dia menjadi bapak ruh, namanya bukan Muhammad. Karena Muhammad itulah namanya seketika dia sama dengan kita hidup di atas dunia ini. Itu untuk mempermudah paham biar kita mengerti cepat dalam penjelasan ini. Nah, oleh karena kita adalah turunan Muhammad, tentu sifatnya ada pada kita. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, itu dia. Di fatonah ini ada sifat cerdik lagi bijaksana. Itulah sifat ruh. Dia nur, dia terang, dia cerdik lagi bijaksana, tidak jahil seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam kitab ini. Ini harus kita bedakan. Nah, ditolak oleh langit, ditolak oleh bumi, ditolak oleh gunung beserta isinya, ditolak semua amanah itu. Apa bentuk amanah itu? Bentuk amanah itu adalah pengabdian, penyembahan dalam bentuk menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah di atas alam semesta. Itu pengabdian namanya. Itu penyembahan namanya. Nah, inilah peranan daripada manusia tadi. Sebenarnya bukan peranan manusia, peranan yang ada dalam tubuh manusia itu ruh. Itu persoalan. Dan mereka tidak sanggup langit tadi. Bumi juga tidak sanggup, gunung juga tidak sanggup. Semua isi daripada alam semesta itu tidak sanggup. Termasuklah air, angin, api, tanah, biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, hewan-hewanan, semuanya tidak sanggup seketika ditawarkan amanah itu. Namun meskipun itu tidak sanggup mereka tetap ingin mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Nah, begitu. Kalau untuk langsung, ya Allah, kami tidak sanggup. Tapi untuk mengabdi kepada Engkau, setelah ada yang menerima, menampung amanah itu, kami siap. Apapun konsekuensinya. Ternyata kata Allah, apa kata Allah? Oke. Nah, sekarang manusia menerima itu. Ya. Nah, caranya kamu mengabdi kepada aku adalah dengan cara mengabdi kepada manusia. Maka semua kamu aku tundukkan kepada manusia untuk kepentingan manusia menuju aku. Bagaimana? Maka mereka menyanggupi. Itulah makanya langit, bumi beserta isinya Allah persembahkan kepada kita. Allah suruh dia mengabdi kepada kita. Dengan cara itulah mereka mengabdi kepada Allah. Nah, inilah alasannya kenapa onta, kerbau, sapi, ayam, kambing, burung, macam-macam itu, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, macam-macam itu siap disantap oleh manusia supaya jadi darah, daging, dan tulang pada tubuh. Tubuh bisa dibawa untuk mengabdi kepada Allah dengan berbagai macam kebaikan. Itu intinya. Nah, termasuk masalah kurban itu tadi. Itu alasannya kenapa mereka mau untuk menjadi bahan makanan manusia.
Padahal mereka juga umat seperti kita. Bahkan dia satu dengan kita. Tadinya. Nah, ini kalimatnya. Surat Al-An'am ayat 38. Surat 6. Itu dijelaskan bahwa wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijannahaihi lilla ummatu amsalukum ma faratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yahsyaruna. Maka tidaklah binatang melata dan tidak pula burung yang sedang terbang di angkasa dengan sayapnya. Semua mereka itu adalah umat seperti kamu juga. Tidak terlepas kisah ini dalam catatanku, kata Allah. Tertulis, tercatat, termaktub. Nah, dan nantinya semua kalian juga mereka akan kembali kepada asalnya, yaitu aku. Hanya saya ceritakan dulu. Seketika era la ilaha illallah, belum Muhammad dan Rasulullah ya, baru la ilaha illallah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, kecuali jika itu ada, pasti Allah. Itu la ilaha illallah. Kemudian Allah berkata, kuntu khanzatan mukhfiyah fa'abdabtu khalaqi fa'atarafuni. Aku adalah bendahara tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku jadikan kamu. Kamu di sini adalah sifatnya. Dibangkitkan sifatnya. Itulah Muhammad. Maka berubahlah bahasanya. Berubahlah eranya menjadi era yang kedua. Yaitu era la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu. Aku kemudian masuk kepada era yang ketiga, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama selain Allah. Tetapi yang aku lihat, yang kusaksikan, yang kuhadapi bukan Allah, melainkan sifatnya, utusannya, bernama dia dengan nama Muhammad. Jadi di era yang ketiga ini sudah ada aku yang menyaksikan. Sudah ada kita yang menyaksikan. Yang disaksikan itu adalah Allah. Ternyata yang nyata adalah Muhammad, utusannya. Segenap keberadaan Tuhan nyata pada Muhammad waktu itu. Makanya kita bersaksi dengan bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali hanya Allah. Tetapi yang kusaksikan pada waktu itu tidak Allah, melainkan utusannya, sifatnya, bernama dia dengan nama Muhammad. Itulah persaksian kita yang pertama kali, yang hari ini kita abadikan dengan 2 kalimat syahadat itu. Nah jadi, seketika kita dibangkitkan daripada Muhammad, maka nama kita adalah Nur. Ya, nama kita Nur. Seketika dia bersaksi tidak adalah Tuhan itu, tidak adalah zat itu, sifat itu, nama itu, perbuatan itu kecuali Allah. Yang nyata adalah Muhammad sebagai utusannya. Nah waktu itu berubah nama, dia menjadi Al-Mu'min. Nah pada posisi Al-Mu'min inilah nanti mereka akan pecah dan dibagi-bagi oleh Allah dan Rasul dalam satu penciptaan alam semesta. Karena saya sudah sampaikan dalam sebuah diskusi dikatakan laulaka ma khalaqtul asya. Kalau bukan karena engkau tidak akan kujadikan segala sesuatunya. Ditambah lagi dengan hadis berikutnya, khalaqtul asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu daripada engkau hai Muhammad, aku jadikan engkau daripada aku. Maka berkatalah Muhammad yang kata menurun, ana minallah
wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, si mukmin itu daripada aku. Si mukmin itu itulah dia, nurnya Muhammad. Itulah yang menyaksikan Allah tapi yang nyata Muhammad. Namanya mukmin. Nah, seketika dia ditiupkan kepada casing-casingnya, ke tubuh-tubuhnya, ke badan-badannya. Nah, ditiupkan itu dia berubah nama menjadi ruh. Nah, di antara mereka itu ada yang casingnya cahaya. Nah, itulah dia Jibril, Sa'es atau para malaikat. Mulai dari Jibril, Mikael, Israel, Israfil, Munkar, Nangkir, Raqib, Atib, Ridwan, Malik, dan banyak lagi malaikat yang lain. Semuanya bermula daripada ruh tadi yang fisiknya adalah cahaya. Kemudian ada lagi fisiknya adalah tanah. Itulah Adam dan keturunannya termasuk kita. Kemudian ada lagi yang fisiknya adalah api. Ini terdahulu daripada Adam diciptakan. Itulah rombongan bangsa jin, yaitu Azizal bin Janus Sa'es, yang nanti dia ini akan dikatakan oleh Allah sebagai iblis. Itu standar awal loh. Cahaya, tanah, api. Pada standar kedua, tingkat kedua, Allah dan Rasul memasukkan mukmin tadi ke dalam angin. Bernama dia dengan nama Roh Rahmani, Roh Rehan. Ke dalam angin, bernama dia dengan nama Roh Rahmani. Ke dalam tanah, bernama dengan Roh Jasmani. Ke dalam api, bernama dengan Roh Idafi. Jadi angin, air, tanah, api, Rehan, Rahmani, Jasmani, Idafi disatukan. Inilah penciptaan, inilah dasar awal penciptaan langit dan bumi beserta isinya, termasuk gunung-gunung, termasuk biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, hewan-hewanan, termasuk tubuh kita ini. Diciptakan, dijadikan oleh Allah dari 4 anasir tadi. Maka benarlah kita yang bertubuh ini di dalamnya ada ruh. Cuman bedanya ada. Sewaktu kita dihamil, dikandung oleh ibu kita, status kita adalah hewan. Status kita adalah hewan. Setelah mulai nampak kesempurnaan tubuh tadi, ditiupkan kembali ruh ke dalamnya. Itu istimewa kita. Tetapi kalau langit, bumi, gunung beserta isinya, sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, hewan-hewanan, tidak. Dia langsung tercipta dari asal muasal genetik ayahnya, genetik ibunya. Walaupun dia tidak berkeluarga seperti manusia. Dihamili oleh ibunya, dihamili oleh sari putih buahnya, dan seterusnya. Dia berkembang dalam hitungan tertentu dan tidak ditiupkan ruh lagi. Tidak seperti kita ditiupkan ruh lagi. Kalau dia tidak, langsung jadi dari genetiknya, dari unsur spermanya yang ada pada hewan tersebut. Nah, makanya benarlah dikatakan oleh Allah, dan tidaklah binatang melata di muka bumi, burung yang terbang di angkasa, semuanya adalah umat yang satu seperti kamu juga. Dan memang begitu ceritanya, satu dengan kita dia itu. Cuman bedanya adalah jenisnya, ya, kondisinya, keadaannya. Makanya sifatnya berbeda dengan kita. Jangankan kita dengan mereka, kita dengan istri kita saja, seorang perempuan, cara berpikir, cara merasa, cara berlaku, cara bersikap sudah beda. Padahal sama-sama manusia namanya. Konon lagi kita dengan sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan, hewan-hewanan, jelas jauh berbeda kita. Walaupun isi dalamnya itu sama dengan kita. Nah, oleh karena itu di sini tumbuh etika, tumbuh aturan, tumbuh cara untuk kita menghadapi mereka. Tidak boleh kasar, tidak boleh brutal, ada caranya, ada tuntunannya.
Makanya untuk memotong mereka buah tadi, sayur tadi, untuk menyembelih mereka hewan tadi, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu secara umum. Dengan nama Tuhan yang ada dalam diri kita itu mukmin, dengan rasa kesadaran, pelan-pelan. Itu makanya kita memperlakukan mereka itu dengan baik dan benar sesuai ajaran Allah dan Rasul. Karena mereka itu adalah kita adalah mereka, kita satu dengan dia, itu dari asalnya begitu. Makanya perlu etika, aturan, cara, dengan sopan santun, dengan hargaan yang tinggi terhadap mereka. Jangan serampangan, jangan brutal, jangan kasar. Itu agama. Dan yang perlu kita ingat adalah semua kepasrahan yang mereka perbuat dengan cara kita potong, kita sembelih mereka, itulah wujud pengabdiannya kepada Allah dengan cara mengabdi kepada kita. Itu wujud pengabdiannya. Jadi kalau dibanding dengan kita, pengabdian kita kepada Allah, yaitu dengan cara menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Allah di atas alam semesta ini, itu tidak akan bisa terlaksana jika tidak dilaksanakan 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Nah, kalau rukun Islam kan jelas tuh, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak hanya mengucapkan tapi menyaksikan dengan keyakinan kita tentang Tuhan dan Rasul tadi. Kemudian melaksanakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, berzakat, naik haji ke Baitullah. 5 rukun Islam itu merupakan ibadah ritual rutinitas kita sebagai hamba Allah yang bernama Al-Insan. Nyaman dibanding dengan mereka. Mereka itu digulingkan, dibaringkan, disembelih. Habis kehidupan mereka. Habis kesempatan mereka menikmati segala sesuatu yang mereka senangi dengan cara disembelih. Itu pengabdian mereka kepada Allah dengan cara mengabdikan diri kepada kita. Itu pengabdian mereka. Belum apa-apa dibandingkan pengabdian kita. Kita tidak disembelih, tidak dipotong, tidak dicincang-cincang, tidak dimakan daging kita. Sholat saja kita malas. Puasa kita malas, zakat kita malas, haji, umroh kita malas. Padahal semua fasilitas sudah Allah berikan kepada kita. Bermula daripada akal fikir, perasaan, ingatan, kesadaran, kualitas kita di atas segala-galanya sudah diberikan. Ruang waktu, energi, informasi sudah diberikan. Tapi apa yang kita lakukan? Tetap saja kita tidak mau beribadah. Tetap saja kita tidak melaksanakan tugas awal dulu yang kita sambut sebagai amanah Allah untuk kita. Nah, kalau sudah seperti ini, ruh tadi, nur tadi, mukmin tadi, dia sudah berubah sifatnya sama dengan insan, sama dengan manusia, yaitu kafir. Dia mengingkari semua itu. Kalau sudah seperti itu, hancur kita. Bukan lagi ruh nama kita, bukan lagi mukmin nama kita, bukan lagi nur nama kita. Tapi sudah manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang hina. Manusia yang tidak punya keyakinan, tidak punya keimanan, tidak punya kepercayaan. Inilah kata Allah, binatang yang paling jelek di sisi Allah itu adalah manusia yang tidak beriman. Adalah ruh yang sudah melupakan eksistensi dirinya, ikut manusia menjadi orang yang tidak beriman. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, yaitu surat Al-Anfal ayat 55. Apa bunyinya? Inna syarad dawabi indallahi. Sesungguhnya binatang yang terburuk. Sesungguhnya binatang yang terburuk di sisi Allah. Allazina kafaru.
fahum la yu'minun. Yaitu orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, mereka tidak beriman. Padahal tadinya mereka adalah orang beriman. Menjadi orang yang tidak beriman, mengikuti manusianya, mengikuti hawa nafsu dunia syaitannya, mengikuti roh rehan rahmani jasmaninya, mengikuti apa yang ada pada tubuhnya. Mereka adalah binatang yang paling hina, kata Allah, di sisi Allah. Maka wajar kalau sampai Allah menambahkan lagi dalam surat Al-A'raf 179 yang bunyinya walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Sungguh akan kupenuhkan neraka jahanam itu. Kebanyakan mereka itulah bangsa jin dan manusia. Kenapa? Nah, dikatakan walahum dikatakan lahum qulubu la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati tapi tidak mau memahami dengannya. Kemudian walahum ayunu la yubsiruna biha. Mereka itu punya pemandangan, punya penglihatan, tidak melihat dengannya. Walahum azunun la yasma'una biha. Mereka itu punya pendengaran, tidak mendengar dengannya. Nya siapa ini? Tidak berpikir dengannya, tidak melihat dengannya, tidak mendengar dengannya. Nya siapa ini? Nya yang memberikan kehidupan itu sendiri. Nya yang memberikan fasilitas itu sendiri. Nya yang mengangkat harkat dirinya sendiri. Siapa itu Nya? Nya itu adalah Rasul. Rasul itu serta Allah. Jadi tidak mendengar dengan Allah dan Rasul, tidak melihat dengan Allah dan Rasul, tidak merasa dengan Allah dan Rasul, tidak berbuat dengan Allah dan Rasul, tetapi berbuat dengan hawa nafsu dunia syaitan. Inilah akibat mereka tidak menggunakan akalnya untuk berpikir tentang kebenaran dan kebaikan dirinya sendiri. Makanya dikatakan pada ayat berikutnya yang bunyinya ulaika kal an'am bal adol. Mereka itu sama dengan hewan, sama dengan binatang, bahkan lebih parah lagi. Nah itu. Kenapa sedemikian? Ulaika humul ghafilun. Karena mereka lalai untuk memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka lalai, mereka abai. Siapa yang melalaikan? Siapa yang menjadikan dia abai? Yaitu tadi hawa nafsu dunia syaitan yang ada pada tubuhnya, yang pada dirinya, yang semestinya dialirkan dalam bentuk darah tadi. Makanya kurban ini sangat penting. Sangat penting. Nah, itulah persoalan kurban tadi. Jangan sampai kita dilalaikan, digoda, diganggu oleh hawa nafsu dunia syaitan kita. Simbolnya angin, air, tanah, dan api. Dirobek kulit, diputus urat, dipecah tulang, berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Nah, itulah dia darah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, jika Anda berkurban, maka perhatikan sembelihan kurban itu, atau kurban sembelihan itu, atau hewan itu, perhatikan. Semestinya kurban itu semestinya adalah kambing, domba, atau kibas. Karena zaman dulu, dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, tidak ada yang onta, tidak ada yang kerbau, tidak ada yang sapi. Semuanya kambing, domba, atau kibas. Nah, kenapa kambing? Kenapa kibas? Kenapa domba? Nah, misalnya saya Abu Fikri, saya berkorban dengan seekor kambing atau domba atau kibas. Jadi semestinya saya lihat itu. Hewan potongan kurban tadi saya lihat itu.
Karena dia akan mewakili keberadaan saya. Sebagaimana kisah nyata daripada Nabi Ibrahim, itu adalah Ismail. Jadi domba yang tersembelih oleh Ibrahim tadi, itulah mewakili Ismail. Dia lembut, dia pasrah, dia serahkan dirinya. Begitulah Ismail. Begitulah Ismail. Jadi domba, kambing, hewan sembelihan kurban itu mencerminkan diri kita. Makanya perlu kita melihat kalau dombanya atau kambingnya sudah mulai lembut, tidak merontak-merontak, darahnya dipotong pun mengalir dengan bagus. Itu berarti menunjukkan kepribadian kita sudah mulai bagus. Diperlukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah kurban namanya. Dengan doa kita semoga Allah mempertahankan kebagusan, kebaikan pribadiku ini. Kalau perlu ditingkatkan ya Allah. Nah, tahun depan kurban lagi, lihat lagi grafik kita itu. Tetapi sebaliknya, kalau kambingnya merontak-merontak, kasar, nah itu, darahnya pun nyempret kemana-mana. Itulah lambang pribadi kita. Simbol pribadi kita, menunjukkan keberadaan kita itu. Ini juga perlu sholat sunnah 2 rakaat, sunnah kurban namanya. Dan mohon kepada Allah, berdasarkan yang saya lihat tadi ya Allah, ternyata kepribadianku masih kasar, masih tidak bagus, mohon dibaguskan ke depannya. Itu kelihatan di situ. Kalau kurban kita itu kambing, domba, atau kibas. Tetapi setelah zaman kenabian, saya tidak tahu mulanya dari zaman siapa, tiba-tiba berubah menjadi onta, kerbau, sapi. Mewakili 7 orang. Mewakili 7 orang. Secara sosial, kemasyarakatan pas. Daging kambing banyak yang tidak bisa memakannya. Daging sapi banyak yang bisa memakannya. Dan jumlahnya pun beda. Lebih banyak daging sapi. Lebih mudah membagikan, lebih banyak yang dapat. Secara sosial pas. Secara tujuan dan hakikat pas juga. Dirobek kulit, diputus urat, dipecah tulang. Berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itu yang dialirkan. Pas. Tetapi dari sisi kita melihat kualitas diri kita, di situ susah. Karena 7 orang di dalamnya. Masa ya kalau sapinya berontak-rontak, kerbaunya, ontanya berontak-rontak. Ini kamu nih yang berontak-rontak. Ini perangai kamu nih. Nah ini kamu semuanya kalau yang jelek-jelek. Atau sebaliknya, ini saya nih. Sapinya bagus, gerakannya bagus, saya nih. Atau begitu. Kedua-duanya tidak juga bagus. Tidak bisa kita pahami juga. Ini yang mana nih, siapa ini? Tidak ngerti juga kita. Nah, di situ aja persoalannya. Di situ aja persoalannya. Tapi kita pasti tahu. Pribadi kita pasti tahu. Tanpa harus diberitahu oleh orang-orang lain untuk memberitahunya. Tahu kita. Kalau sapinya kalem, wah ini alhamdulillah. Kalau sapinya memberontak-berontak sementara dalamnya ada orang soleh, ya ini jangan-jangan kita nih. Tapi tetaplah sholat sunnah 2 rakaat, sunnah kurban tadi, meminta kepada Allah supaya diberikan kebaikan yang lebih baik lagi pada hari ini. Tetaplah itu. Nah namun di samping yang dikurbankan itu adalah onta, kerbau, sapi, kambing, domba, yang tidak kalah pentingnya adalah makna daripada hewan itu mau disembelih oleh kita. Itu yang paling penting. Pertama, kenapa mereka mau disembelih, dimakan, dicencang, dinikmati oleh kita? Pertama, karena mereka mengabdi kepada Allah dengan cara mengabdi kepada kita. Makanya Allah katakan, aku tundukkan langit dan bumi, aku tundukkan isi alam termasuk hewan itu kepada kamu wahai manusia, supaya bisa kamu nikmati daging-dagingnya dan bisa kamu memanfaatkan kekuatan fisiknya sebagai untuk mengangkat barang dan macam-macam. Itu pengabdian mereka.
Itu alasannya kenapa mereka mau disembelih dan dipotong. Yang kedua, mereka tahu bahwa mereka berasal daripada Allah, bermula daripada Muhammad, kemudian disirkulasikan. Ada yang ke cahaya, ke tanah, ke api, ada ke angin, ke air, ke tanah, ke api. Sekarang mereka dikembalikan dalam bentuk hewan sembelihan. Maka penyembelihan hewan itu tidak bisa sembarangan. Tidak boleh oleh orang sembarangan. Tentu oleh orang yang mengerti persoalan sembelih menyembelih. Hakikat kejadian di hewan itu. Semestinya seperti itu. Wah, kita dipotong di lapangan. Boleh. Kita potong di sawah. Boleh. Kita potong di kebun. Boleh. Kita potong di tempat pemotongan. Boleh. Fisiknya. Tetapi yang di dalam fisik itu, jiwanya, nyawanya, wajib kita kembalikan ke tempat dia berasal, yaitu Baitullah hakikat. Tempat dia berasal, sama dengan di tempat kita berasal. Caranya, mengambil simbol Baitullah, tanda Baitullah. Dalam ingatan kita, dalam rasa kita, dalam kesadaran kita, dalam khayal kita. Kita sembelihlah di depannya itu. Nah, untuk dunia, lokasi itu adalah Ka'batullah yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram hari ini di kota Mekah. Itu dia. Tempat kita berhakikat. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya dikatakan lagi di situ, lakum fiha manafi'u ila ajali musamma summa mahiluha ila baitil atiq. Apa artinya? Bagi kamu, bagi kalian, pada binatang itu ada beberapa manfaat sampai pada waktunya. Waktu yang ditentukan. Manfaat itu yaitu tadi bisa dijadikan angkat barang, bisa dimakan daging, macam-macamnya itu. Bulunya bisa dijadikan pakaian, kulitnya macam-macam. Itu. Kemudian tempat wajib serta akhir masa penyembelihannya yaitu setelah sampai di Baitul Atiq. Baitul Atiq, Baitullah, apalagi Baitur Rahman, Baitur Rahim, Ka'bah, itu juga bendanya. Nah, di situ kita baringkan dia. Di situ kita potong lehernya. Kita robek kulitnya, putus uratnya, pecah tulangnya. Mestinya di situ berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Di situ persembahan kita berikan. Sama dengan persembahan kita di dalam sholat, di situ juga tempatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ juga tempatnya. Sholatku, ibadahku, hidupku itu ruh, matiku itu tubuh. Aku persembahkan kepada dia bagi Allah. Siapa dia bagi Allah? Itulah wasilah. Itulah Muhammad. Itulah kita ucapkan ati Muhammadani wasilah wal fadilah dan surah azan itu tadi. Di situ kita persembahkan semuanya. Termasuk penyembelihan hewan tadi. Nah, disitulah tempat mempersembahkannya. Nah, itu yang penting kita pahami. Kenapa dia mau dipotong? Bagaimana cara kita menyelenggarakan pemotongan dengan lemah lembut, dengan cara yang baik. Wah, itu kan dia hewan, nanti merontak-merontak. Kan akal kita kan ada. Berpikirlah kita bagaimana caranya. Seperti dalam video yang pertama kali saya tayangkan tadi. Dengan alat ini, dengan cara ini. Akhirnya dia enak tertelentangnya, enak motongnya. Tidak ribet, tidak banyak masalah. Ini karena kita tidak menggunakan akal kita untuk berpikir. Kita berpikir secara primitif, main ikat, main kebat, main tendang, main terjang. Sekali-kali kita diterjangnya pula, mati kita, pingsan kita, cedera kita. Menunjukkan perlawanan kita dengan dia. Kenapa? Tidak sesuai prosedur. Perhatikan itu. Itu tadi. Nah, sebagai penutup saya sampaikan lagi bahwa ini di masyarakat sering terjadi masalah nih. Misalnya begini. Hewan kurban ini tidak boleh kita makan.
Kalau kita nak makan, kita beli nasi bungkus dari luar. Karena ini hewan kurban. Padahal itu boleh kita makan. Tapi jangan berlebihan. Secara logika ya, orang yang tidak bekerja saja mendapatkan haknya untuk menerima daging korban. Masa kita yang bekerja dan kita juga termasuk orang yang berhak menerimanya tidak boleh mencicipi daging korban sedangkan kita pekerja? Boleh, silakan saja. Tetapi jangan berlebihan. Bahkan peserta korban juga boleh memakan daging kurban itu, tapi dengan catatan untuk sekali makan, jangan lebih dari itu. Nah, daging kurban ini unik dan keramat loh. Kita mendapatkan daging banyak. Itu enaknya cuma 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak enak. Tidak enak. Kenapa? Berkat rasa daripada hewan kurban itu sendiri sudah berubah. Makanya kalau untuk si pemilik daging kurban untuk sekali makan atau sehari makan 3 kali. Nah, untuk kita yang mendapatkan daging kurban itu paling lama 3 hari. Lebih dari itu rasanya biasa-biasa saja. Jadi silakan saja kita ambil daging itu, kita gulai, kita makan bersama. Karena kita adalah pekerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kulit. Ada yang mengatakan potong habis, bagi-bagikan, kadang-kadang tidak diterima oleh penerima kurban, dibuangnya, mubazir. Nah, ada lagi mengatakan kulitnya jual, nanti uangnya kita gunakan untuk kantong, untuk minum, makan, macam-macam, rokok. Nah, sebenarnya ini persoalan tidak perlu kita persoalkan ini. Silakan saja. Karena kurban itu adalah bagi mereka yang berkurban. Seketika uangnya diberikan kepada panitia, saat itu semua persoalan orang yang berkurban kepada Allah selesai. Itulah ketakwaannya. Selesai di situ. Uangnya sudah diberikan, diterima oleh panitia, maka pada saat itu pengorbanannya sudah diterima langsung oleh Allah. Makanya mestinya ada ijab kabulnya di sini. Penyerahan uang kurban itu ada ijab kabulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai panitia kurban, ini aku serahkan uang kurbanku untuk diterima, disampaikan kepada Allah dengan cara membagikan daging-dagingnya kepada masyarakat. Begitu. Nah, panitia kurban mengatakan kami terima uang kurbannya. Insya Allah akan kami persembahkan kepada Allah di saat kami menyembelihnya. Dan akan kami bagi-bagikan dagingnya kepada mereka yang berhak menerimanya. Al-Fatihah. Maka baca Al-Fatihah. Semestinya begitu. Tapi kalau tidak begitu bagaimana Pak Abu Fikri? Ya silakan saja. Allah kan tahu persoalannya. Yang penting seketika uang itu diberikan kepada panitia, maka takwa orang itu, ketaatan orang itu sudah sampai kepada Allah. Tapi alangkah baiknya semua itu diijab kabulkan. Karena setiap ibadah ada ijab kabulnya. Jadi tidak usah dipersoalkan lagi. Oh, ini dagingnya berapa kilo nih? Ini mau dijual apa tidak? Tidak usah dipersoalkan lagi. Karena dalam garisan dan batasan ini Allah sudah jelaskan pada surat Al-Hajj ayat 37. Apa bunyinya? Nah, ini bunyinya. La yanalallah luhumaha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Artinya tidak akan sampai kepada Allah itu daging hewan kurban, darah hewan kurban. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan orang yang berkorban itu. Bukan daging darahnya, ketakwaannya itu. Kalau dagingnya, darahnya, tulangnya uruslah oleh panitia, aturlah semuanya. Tidak usah dipersoalkan. Yang penting jangan berlebihan di sini. Tepat guna, tepat sasaran. Nah, begitu. Oke, terima kasih saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Risalah tentang penyembelihan hewan kurban tadi. Ingat, kita satu ciptaannya Allah, satu asalnya Muhammad,
Satu nama kita mukmin, satu tempatnya Baitullah. Kemudian kita terpecah dan dipecah oleh Allah dan Rasul dengan kodratnya. Ada yang casingnya itu cahaya, itulah Jibril CS. Ada casingnya tanah, itulah Adam alaihissalam, orang tua kita. Ada casingnya dari api, itulah bangsa jin, Azal bin Janu. Di standar kedua, ada angin, namanya Rehan. Ada air, namanya Rahmani. Ada tanah, namanya Jasmani. Ada api, namanya Idafi. Angin, air, tanah, api unsurnya disatukan oleh Allah sebagai pencipta langit dan bumi beserta isinya, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, hewan-hewanan yang kita sembelih sebagai hewan kurban. Mohon dihargai, dihormati dengan cara yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Jangan brutal, jangan primitif, jangan kasar, karena mereka juga adalah saudara kita, walaupun tidak sama kodrat dan irodatnya dengan kita. Oke, terima kasih. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.